Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 berjudul Lahir dari Allah. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Sebelum kita membaca dengan perlahan dan teliti ayat firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa memohon Roh Kudus untuk menolong kita memaknai dari isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh mendapati apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB, untuk apa anak Allah menyatakan dirinya seperti tertulis di ayat 8? Dan seperti apa karakteristik orang yang lahir dari Allah seperti di ayat 9? Lalu sebutkan apakah tandanya kita adalah anak Allah seperti tertulis di ayat 10. Sahabat WB, seseorang yang menyadari keberdosaannya dan memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta bertobat dengan meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikut Kristus, artinya ia dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Anak Allah hidup dalam kebenaran dan tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Jika engkau sudah mengalami kelahiran baru, adakah kebenaran ini engkau alami? Adakah engkau masih terus-menerus melakukan tindakan dosa? Seberapa hal ini mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan? Adakah engkau percaya bahwa lewat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau dimampukan untuk tidak terus-menerus berbuat dosa? Sahabat WB, firman Allah hari ini mengingatkan kita agar tidak mudah disesatkan dari kebenaran sebab gaya hidup orang yang lahir dari Allah adalah hidup dalam kebenaran. Apakah kebenaran firman sudah menjadi gaya hidupmu? Bagaimana caramu meresponi peristiwa yang terjadi dalam hidupmu sehari-hari? Sahabat WB, setiap orang yang lahir dari Allah adalah anak-anak Allah dan benih ilahi sudah ada di dalam orang tersebut. Maka setiap anak-anak Allah pasti mewarisi sifat-sifat dari Allah, yaitu hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya. Apakah sifat-sifat ini ada padamu? Buatlah komitmenmu pribadi kepada Tuhan setelah menerima firman hari ini. Sahabat WB, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lainnya untuk berkat yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.
Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, di dalam kami ada benih ilahi. Kami mau belajar untuk terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, kami perlu pertolongan Roh-Mu. Engkaulah yang memampukan kami ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2.